Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi NIM F1E19131 akan mempresentasikan tugas UTS analisis dan visualisasi data. Saya dari ruang R004 Sistem Informasi, di mana mata kuliah ini diambil oleh Bu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Pada UTS ini kita akan membahas data bivariat dan multivariat, di mana soalnya yaitu lakukan praproses data jika data mengandung noise atau missing value, dan buatlah visualisasinya dari data bivariat, dan di mana ada data kategorik versus data kategorik versus data numerik, dan data numerik versus data numerik. Lalu yang kedua, membuat data multivariat yang minimal dengan 3 variabel. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu data bivariat. Sebelum memasuki studi kasus, kita ketahui dulu apa itu data bivariat. Data bivariat sendiri adalah sepasang variabel dari sehimpunan data yang setidaknya memiliki 2 variabel. Contohnya adalah sehimpunan data yang terdiri dari tinggi, usia, jenis kelamin, dan warna kulit dari satu angkatan mahasiswa. 2 variabel himpunan data mungkin adalah, pertama itu keduanya numerik, tinggi dan usia, keduanya kategori, jenis kelamin dan warna kulit, dan ketiga satu numerik dan satu kategori, tinggi dan jenis kelamin. Itu tadi pengertian umum dari data bivariat. Kita masuki ke studi kasusnya. Pada studi kasus kali ini saya mengambil data badminton, di mana lagi hype ya sekarang Korea Open, maka saya membuat data dari badminton. Nah, untuk membuatnya gitu, kita mulai dengan membuat view ataupun pemain. Itu dengan cara summary pemain, di mana di dalam itu ada nomor, nama, jenis kelamin, dan power smash. Ini adalah kategori yang saya masukkan. Kita lihat itu ada contohnya, di mana ada minimal 1, length 105, length 105, dan min 55. Itu adalah contoh-contoh dari data yang saya masukkan. Terus ada juga tinggi badannya dan berat badan serta umurnya. Nah, setelah dibuat di RStudio dengan visualisasi data, maka muncullah ini hasilnya. Kemudian terbuat data yang seperti yang saya masukkan tadi, ada nomor, nama, jenis kelamin, power smash, tinggi badan, berat badan, serta umurnya. Dimana setiap kategori memiliki data-data yang sesuai dengan tabel atasnya. Kita lanjut ke pertama, yaitu data kategori versus data kategori. Nah, kita pertama membuat diagram bertumpuk. Caranya itu dengan memasukkan library GG kurung GG plot 2 dan tutup kurung. Dimana di dalam GG plot itu ada pemain, terus ditambah XAS-nya, di mana X itu menunjukkan tinggi dan fill menunjukkan umur. Itu juga di bawahnya. Nah, terus kita masuki geom-nya ataupun untuk menentukan posisi bar, position sama dengan fill, ditambah tema, terus minimal, plus labs dan proportion ataupun Y. Dan inilah hasil visualisasinya. Proportion dan juga tingginya apakah seimbang atau tidak. Terus kita masuki ke yang kedua, yaitu diagram batang dikelompokkan. Caranya kurang lebih sama, library GG kurung GG plot 2 atau kurung, di mana GG plot ada pemain, ditambah S-nya X sama dengan tinggi, dan fill sama dengan umur, ditambah tem dan minimal. Itu adalah rumus seperti kurang lebih sama dengan di atas. Plus geom, bar, position, dan position dodge ataupun server sama dengan single. Terus kita masuki yang kedua, ya ini tadi ada hasil dari visualisasi dua data ini. Lihat seperti diagram batang ya, di mana ada proportion dan tinggi serta data-data jumlahnya tadi ya, 150, 160, 170, 150, 190 yang kita buat di atas tadi. Oke, kita lanjut ke data kategori versus data numerik atau data numerik versus data numerik. Kurang lebih sama, library 20 gig per 2,
kurung ggplot sama dengan pemain, dalam kurung pemain, tambah sx sama dengan umur, y sama dengan tinggi, plus geom point. Nah, ini ada geom point-nya, yaitu di mana saya memasukkan warnanya itu cornflower blue, dan juga dengan ukuran 2 dan alpha sama dengan 8. Plus scale-nya di continuous, limit C 0,200, continuous break, dan lain sebagainya. Dan di akhir itu di labs-nya X sama dengan menunjukkan rumus X sama dengan artinya umur, Y artinya tinggi, dan titel sama dengan umur dan tinggi. Maka beginilah hasil visualisasi datanya di RStudio. Itu warna biru, tadi karena saya masukkan warna power blue. Juga ini data yang tadi, seperti yang di atas tadi. Dan ini adalah jika rumus yang tadi saya masukkan di RStudio bentuknya seperti ini. Oke, ini hasil visualisasi datanya seperti bercak-bercak biru. Selanjutnya, sebaran penyesuaian garis. Rumusnya library ggplot2 sama semuanya, ggplot dalam kurung pemain, ggplot pemain plus AS, sama dengan umur, ya sama dengan tinggi. Ditambah geom point, colornya sama, saya buat cornflower blue sekian tadi, plus geom smooth metodenya I'm, colornya brown, plus temnya minimals. Terus di labs-nya juga kita buat X itu menunjukkan umur, Y menunjukkan tinggi, dan detail harus umur versus tinggi. Geomnya smooth using formula Y sama dengan apa? Y minus X. Lihat hasilnya, jadinya seperti ini. Lebih kayak seperti center. Menunjukkan datanya di mana di awal sangat besar dan mulai mengecil di tengah dan lalu agak lebar lagi. Seperti yang dimasukkan data dari atas tadi. Kita lihat. Itu menunjukkan 1855 dan 155 dan 185 beririsan. Di tengah dia mengecil dan di ujungnya dia agak besar lagi. Di awal dia membesar. Ini bentuk visualisasinya ketika di RStudio. Rumus yang tadi dimasukkan. Terus ini juga hasilnya tadi. Oke, lanjut kita ke data multivariat. Oke. Tadi data bivariat sudah, kita masuki ke data multivariat. Untuk data multivariat ini kita ketahui dulu pengertian umumnya sebelum studi kasus, seperti sama yang kita lakukan tadi. Kita baca dulu apa itu data multivariat. Metode analisis multivariat adalah suatu metode statistika yang bertujuan digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Berdasarkan beberapa definisi analisis multivariat di atas, maka statistikan menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari 3 atau sama dengan 3 variabel. Oke, itulah kenapa tadi di soal Ibu meminta minimal 3 variabel, karena memang kesimpulan dari multivariat sendiri adalah jumlah datanya itu adalah sama dengan variabel ataupun lebih. Kita masuki studi kasusnya tadi, kita buat data multivariat. Untuk pengelompokan kita masuki rumus library dalam kurung current data, library ggplot2, ggplot sama dalam kurung pemain, LSDS X sama dengan umur, Y sama dengan tinggi, colornya kita buat parental level of education. Shape-nya kita shape atau tengahnya itu kita bikin gender. Plus geom point-nya ukurannya kita bikin 3 dan alpha-nya 6. Setelah ditambah time minimal plus labs. Labs itu dalam kurungnya titel sama dengan umur dan tinggi. Dimana judulnya itu kita bikin umur dan tinggi. Nah, begitu inilah hasil visualisasi datanya. Ini tadi titel kan, itu umur dan tinggi hasilnya. Colornya seperti yang dimasukkan, parental level of education, dan setnya itu kita buat gender. Ini hasil-hasil datanya tadi. Data yang dari awal tadi kita masukkan dari untuk data multivariat. Inilah hasilnya jika divisualisasikan di RStudio. Selanjutnya kita membagi plot-plot secara terpisah.
kurang lebih sama. Library chart data, library GG 2, GG pemain, STS eksaminan umur plus histogram, kita buat histogram. Fill comfortable blue, color white plus face red, parental level application, dan panggilan satu plus tem minimal dan labnya titel umur. Nah, kurang lebih sama seperti di atas tadi, beginilah hasil dari visualisasi datanya. Intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti videonya akan saya cantumkan linknya di sini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memperhatikan, dan terima kasih Ibu telah mereviewnya. Mohon maaf karena masih banyak sekali kesalahan ataupun penjelasan yang sangat kurang ataupun tidak tepat pada kenyataannya. Saya mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih telah memperhatikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedikit banyak dapat memberi manfaat. Selamat berpuasa.